Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke guys, video kali ini aku dedikasikan untuk kalian semuanya yang menonton alur cerita lengkap dari Guardians of the Galaxy volume ketiga. Spoiler alert ya untuk kalian semuanya yang belum nonton. Dan semoga video ini bisa membantu kalian ya yang tidak punya bioskop di daerahnya. Filmnya bagus banget, aku sudah nonton dan worth it banget ya. Wajib banget untuk ditonton. Oke, ini dia alur cerita lengkap GOTG volume ketiga. Let's check it out. Guardians of the Galaxy volume ketiga timelinenya mengikuti dari film GOTG spesial holiday Christmas kemarin ya, dimana GOTG ini bermarkas dan tinggal di kepala Celestial Nowhere. Terlihat Rocket Raccoon di sini sedang mendengarkan tape musiknya Peter Quill, dan Peter Quill yang mabuk-mabukan serta sampai pingsan gitu ya. Nebula pun sedih melihatnya dan mengangkat badan Peter Quill yang pingsan. Terlihat di sini ada Groot, Kraglin, Mantis, Drax, dan Cosmos sebagai new Guardian of the Galaxy. Nebula langsung menyelimuti Peter Quill dan terlihat sangat care banget sama Peter Quill. Anggota Guardians di sini juga bingung ya dengan Peter yang mabuk-mabukan dan pingsan terus karena memikirkan Gamora. Kepikiran dia. Terlihat di sini Kraglin sedang melatih kemampuannya untuk mengendalikan panah yang diberikan oleh Yondu. Dan terlihat Cosmo di sini bahkan lebih hebat mengendalikan kekuatannya. Ternyata panah itu menusuk Nebula. Tapi karena dia robot, jadi dia tidak merasakannya. Kraglin pun malu ya karena dia belum bisa mengendalikan panah itu, sedangkan Cosmo lebih hebat mengendalikan telekinesisnya. Terlihat mereka semua itu seperti khawatir dengan Quill ya. Mantis, Drax, semuanya deh, termasuk Groot juga. Mereka makan malam sambil memikirkan nasib Peter Quill. Dari kejauhan ternyata ada seorang dengan kekuatan energi kosmik yang mendekati Nowhere, dan ternyata itu adalah Adam Warlock sedang terbang menuju Nowhere. Langsung secara cepat menghantam Rocket Raccoon yang sedang bersiap-siap hendak tidur. Yap, Adam Warlock langsung menyerang Rocket Raccoon karena Rocket Raccoon lah yang mencuri Anulax Battery Sub Range di GOTG volume kedua. Rocket Raccoon pun diserang oleh Adam, namun dia berhasil kabur. Nebula menggunakan teknologi mesin tangannya menyerang Adam Warlock, membuatnya terpental jauh. Namun Adam itu lebih kuat dan langsung menyerang Nebula dan melemparkan Nebula. Adam Warlock langsung meninju Nebula dan membuangnya. Seketika Groot datang dari atas dan menghantam Adam Warlock. Tidak tinggal diam, ia langsung membawa Groot pergi jauh ke atas, terbang dan menghancurkan badan Groot hingga sisa kepalanya aja. Sampailah mereka jatuh di dekat Kraglin. Kraglin berusaha menyerang Adam Warlock dengan panahnya itu, namun tidak berefek apa-apa. Adam Warlock menyerang Rocket Raccoon dengan tembakan energinya, membuat dada Rocket Raccoon pun cedera dan terluka. Mantis berusaha menolong namun dipatahkan tangannya. Peter Quill juga berusaha menolong namun gagal. Kemudian ada Drax yang langsung menyerang Adam Warlock. Terjadi pertarungan di antara mereka, membuat Adam mengeluarkan seluruh kemampuan dan kekuatan energi kosmiknya, membuat Drax ini pun terjatuh. Adam langsung menyerang Drax tanpa menyadari ada Nebula di belakangnya dan menusuk Adam Warlock hingga dia kesakitan dan ia pun kabur si Adam Warlock ini. Mantis dan Peter Quill berusaha untuk menyelamatkan Rocket Raccoon dengan medpack, namun gagal ya. Rocket Raccoon masih terluka berat akibat serangan Adam Warlock. Nebula pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya pun terasa terjadi begitu cepat. Drax pun di sini pingsan ya karena kehabisan tenaga diserang Adam Warlock. Rocket Raccoon pun pingsan ya, dibawa ke kapal Guardians dan ia pun bermimpi melihat masa lalunya saat menjadi eksperimen High Evolutionary. Ia bertemu dengan hewan lainnya yang sudah eksperimen seperti Layla, Tit, dan Floor. Setelah dianalisa Nebula, ternyata di dalam badan Rocket Raccoon itu ada sebuah kunci pemicu gitu, sehingga mereka tidak bisa melakukan operasi untuk menyelamatkan luka Rocket Raccoon karena kunci mesin yang ditanamkan dalam tubuh Rocket Raccoon nantinya akan bereaksi dan menghancurkan atau membunuhnya, sehingga kunci itu harus dibuka terlebih dahulu. Dari analisis Nebula, ternyata terungkap bahwa nama Rocket Raccoon itu ada kodenya, dan semua berkas filenya termasuk Rocket Raccoon sendiri itu berasal dari Orgo Corp. Nah, ini adalah kunci satu-satunya yang mungkin bisa membuka device atau mesin pembunuh yang ada di dalam badan Rocket Raccoon itu. Segera si Star-Lord ini mengetahui bahwa ia punya kenalan di sana dan hendak menerbangkan kapal mereka bersama dengan Guardians ke Orgo Corp, markas Orgo Corp. Kraglin dan Cosmo tinggal di Nowhere untuk mengawasi Nowhere. Nebula ternyata juga memiliki kontak di Orgo Corp, orang-orang di sana, untuk bisa membantu mereka menyusup ke Orgo Corp dan melihat berkas file dari Rocket Raccoon, originalitas Rocket Raccoon. Scene pun berpindah ke fasilitas laboratorium yang terletak di Counter Earth, dan ini merupakan laboratorium dari High Evolutionary. Terlihat di sana kaum Sovereign seperti Aisha dan Adam Warlock sedang bertemu dengan High Evolutionary, dan ternyata High Evolutionary inilah yang menciptakan kaum dan peradabannya Sovereign ini ya teman-teman. Mereka pun bingung ya kenapa Adam ini bisa terluka, karena ternyata si High Evolutionary itu mengeluarkan Adam dari tabungnya lebih cepat ya, lebih cepat lahir. Belum saatnya, kata si Aisha. Adam pun bingung kenapa dia bisa ditusuk dan mengumpat dengan High Evolutionary. High Evolutionary pun
marah dan langsung melempar Adam Warlock ke dinding. Dan pokoknya High Evolutionary meminta Aiza dan Adam Warlock langsung menangkap 89P13 atau kode nama bagi Rocket Raccoon, karena dia membutuhkan otaknya Rocket Raccoon itu ya, otak yang pintar. High Evolutionary mengancam jika mereka gagal maka ia akan menghancurkan peradaban Sovereign. Akhirnya para Guardian of the Galaxy pun sampai di Orgo Corp yang bentukannya itu seperti daging ya, bukan seperti planet gitu, dan memiliki pelindung plasma berapa lapis gitu ya, sehingga mereka agak lumayan kesusahan untuk menembus inti dari Orgo Corp. Peter juga di sini merasa bersalah ya, karena dia mabuk-mabukan dan pingsan sehingga tidak cepat dan sigap dalam menolong Rocket Raccoon ketika diserang Adam Warlock di awal tadi. Plasma demi plasma berhasil mereka tembus hingga mereka dikagetkan dengan anggota Ravagers yang datang untuk membantu Peter Quill dan Nebula. Dan juga di sana ada alien penyihir Kruger ya, yang juga anggota Ravagers. Segera Nebula berkata, "Jangan serang kami karena kami memiliki appointment atau janji bertemu dengan Gamora." Ternyata Nebula di sini sudah sering berkomunikasi dengan Gamora tanpa sepengetahuan Guardians dan Peter. Segera para Ravagers membantu GOTG untuk menembus ke Orgo Corp dan mengambil informasi Orgo Corp mengenai Rocket Raccoon untuk menyelamatkannya. Ternyata Gamora ini mau membantu Guardians karena dia dijanjikan uang oleh Nebula. Bersama dengan masukan para Ravagers lainnya, akhirnya para Guardians pun menyusup masuk ke Orgo Corp. Rocket Raccoon pun masih bermimpi ya tentang masa lalunya, di mana High Evolutionary itu sangat menyayangi Rocket Raccoon karena Rocket Raccoon merupakan ciptaannya yang jenius. Bahkan Rocket Raccoon bisa memperbaiki ciptaannya High Evolutionary ketika dia menciptakan ras Newman, ras hewan seperti manusia itu ya. Dan ini membuat High Evolutionary itu sedikit kesal karena ternyata Rocket Raccoon lebih jenius daripada dirinya. Karena dia selalu gagal untuk menciptakan ras Newman ini. Karena analisisnya Rocket Raccoon, akhirnya ia berhasil menciptakan ras Newman sebagai orang-orang yang akan menghunti Counter Earth Utopian. Kembali ke tempat Guardians dan Ravagers, akhirnya mereka menyusup ke inti dari Orgo Corp menggunakan baju astronot yang warna-warni seperti game Impostor. Mantis, Drax, Nebula, Gamora, dan Star-Lord itu masuk ya ke dalam Orgo Corp. Mereka mengaktifkan gravitasi dan membuat sebuah lubang di bagian atas daging inti Orgo Corp. Peter pun di sini sangat senang ya melihat ada Gamora. Peter di sini terlihat sekali ya masih mencintai Gamora. Ia berkata, "Dulu kita saling mencintai." Namun Gamora berkata bahwa orang itu bukanlah dirinya. Itu merupakan alternate version dari dirinya sendiri dan kita tidak ada apa-apa. Namun ternyata apa yang dikatakan oleh Peter itu didengar oleh anggota lainnya, karena itu merupakan open line communication ya teman-teman ya. Segera Nebula berkata tetap fokus ke misi untuk menyelamatkan Rocket Raccoon. Akhirnya para Guardians berhasil masuk ke dalam inti Orgo Corp, yang dimana di sana ternyata mereka sudah mengetahui ada sebuah anomali di sebuah ruangan karena mereka melubangi salah satu dari dinding Orgo Corp itu ya, dan meminta para penjaga untuk mengecek apakah ada orang yang menyusup atau tidak. Hampir saja mereka ketahuan, tapi langsung ya mereka berlagak seperti technical yang sedang bekerja di sisi pesawat itu. Namun tanpa sengaja ternyata Mantis itu malah membuang ya baju astronot mereka untuk kabur sehingga mereka terjebak di Orgo Corp. Segera para Guardians pun berpisah ya untuk mencari informasi masing-masing di mana mereka menyimpan file tentang Rocket Raccoon agar bisa mengetahui password kunci dari mesin yang ditanam di jantung roket. Segera para penjaga mengetahui bahwa ada penyusup dari video Drax dan Mantis yang ada di CCTV. Akhirnya mereka pun dikejar dan tidak ditangkap. Nebula dan Gamora serta Peter Quill pergi ke bagian arsip Orgo Corp dan akhirnya mereka menemukan ya file atau berkas dari eksperimen Rocket Raccoon. Akhirnya mereka pun mendapatkan file eksperimen Rocket Raccoon oleh High Evolutionary dari tempat ruang arsip, dan akhirnya mereka pun pergi ya dengan menangkap Sandra si Yura itu. Namun mereka semua telat kabur dari Orgo Corp. Para penjaga dan tentara Orgo Corp sudah meringkus dan menjebak mereka semua, Mantis dan Drax, Nebula, Peter, dan Gamora. Terjadi pertarungan antara para Guardians dan para penjaga Orgo Corp, di mana di sini terlihat sekali ya perkembangan kekuatan antara Mantis dan juga Drax. Kekuatan mereka menjadi sangat hebat. Developing dan perkembangan masing-masing karakter para Guardians membuat mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang hebat di film ini. Akhirnya para Guardians ini berhasil mengalahkan para penjaga Orgo Corp dan kabur dari inti Orgo Corp menggunakan para pesawat Ravager yang dikendalikan oleh Groot. Kembali ke dalam kapal, akhirnya mereka melihat
melihat berkas file dari si Rocket Raccoon ini ya, dimana mereka akhirnya tahu bahwa Rocket Raccoon ini merupakan eksperimen dari High Evolutionary dan sangat menyedihkan sekali masa lalunya. Rocket Raccoon juga masih bermimpi tentang masa lalunya dan teman-teman yang sangat ia sayangi seperti Layla, Floor, dan Tate. Melalui program Nebula, mereka akhirnya mengetahui bahwa ada berkas file yang dihapus dari sumber berkasnya si Rocket Raccoon yang sudah mereka curi di OrgoCorp, dimana akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan kunci password untuk membuka pengunci mesin pembunuh yang ada di dalam jantung Rocket Raccoon itu, sehingga mereka sepertinya harus langsung bertemu dengan High Evolutionary di sebuah tempat yaitu bernama Counter Earth. Ternyata kunci password mesin yang ada di dalam tubuh Rocket Raccoon itu disimpan di kepala salah satu scientist atau bawahannya High Evolutionary. Mereka berencana pergi ke Counter Earth, namun Gamora menolak ya, karena itu di luar dari perjanjian. Namun karena mereka adalah tim dan sedang bekerja sama dan berjuang menyelamatkan hidup Rocket Raccoon, akhirnya mereka tetap pergi saja. Gamora sudah memperingatkan mungkin saja ini merupakan jebakan dan mereka semua bisa mati. Namun para Guardian tidak peduli, yang penting Rocket Raccoon selamat. Terjadi perdebatan antara Gamora dan Quill, di mana Quill masih saja membanding-bandingkan Gamora mereka dengan Gamora yang mereka temui dari timeline yang berbeda ini. Karena Gamora yang dulu itu pasti akan menyelamatkan temannya dan baik, dan membuat Gamora ini menjadi marah ya karena dia tidak suka dibanding-bandingkan. Next scene terlihat di sini para Sovereign, ada Warlock dan Aisa pergi ke OrgoCorp untuk mengetahui informasi di mana sebenarnya para Guardians melanjutkan perjalanan mereka, dan akhirnya mereka mengetahui bahwa mereka menuju ke Counter Earth High Evolutionary. Para Guardians pun sampai di planet Counter Earth atau replika dari planet bumi yang berisikan para ras ciptaannya High Evolutionary, yaitu ras hewan manusia Newman. Bukan mendapat sambutan hangat, mereka malah dilempari batu ya oleh para orang-orang ras Newman ini. Groot pun langsung berubah menjadi monster Groot yang sangat besar dan tinggi untuk menakuti mereka dan pergi. Namun salah satu dari penduduk di planet Counter Earth ini membantu para Guardians untuk menemukan di mana High Evolutionary. Berdasarkan informasi oleh ibu-ibu yang membantu para Guardians ini, akhirnya mereka mengetahui di mana High Evolutionary itu sedang berada, yaitu berada di sebuah piramid berwarna merah yang tidak jauh dari tempat wilayah para Society Newman ini, yaitu di Counter Earth itu juga ya guys. Mengingat bahwa mereka ini ras Newman tidak mengetahui bahasa yang digunakan oleh para Guardians, jadi mereka memakai bahasa isyarat seperti itu ya teman-teman. Dan ini scene-nya kocak banget, ditambah Drax yang selalu komedi banget dia tidur terus. Akhirnya mereka mendapatkan informasi tersebut. Segera Star-Lord dan juga Nebula pergi ke markas High Evolutionary di piramida merah tersebut menggunakan mobil khas penduduk bumi. Groot juga ikut ya dengan mereka, sedangkan Mantis dan Drax itu menunggu dan menjaga di bawah kapal. Sedangkan Gamora masih berada di dalam kapal mengawasi Rocket Raccoon. Terlihat di sini juga bahwa Aisa dan Adam Warlock sedang menuju ke Counter Earth. Gamora juga membuka-buka barang-barangnya Peter Quill ya, karena ia penasaran juga dengan si Peter ini. Nebula, Peter, dan Groot akhirnya sampai di pintu masuk ke piramida merah tempat High Evolutionary. Akhirnya mereka diperbolehkan masuk, namun hanya Peter dan Groot yang diperbolehkan masuk. Nebula menunggu di luar. Beralih ke scene mimpinya si Rocket Raccoon lagi tentang masa lalunya. Ternyata setelah High Evolutionary mengetahui tentang kepintaran dan kejeniusan si Rocket Raccoon, ia berusaha untuk mengambil otaknya kembali ya, dan malah berlaku kasar kepada Rocket Raccoon bersama dengan teman-temannya. Ia tidak berusaha untuk mengajak mereka tinggal di planet dan utopian yang baru karena mereka semua adalah produk gagal. Mengetahui bahwa mereka semua akan dibinasakan, segera Rocket Raccoon terlihat di mimpinya ini masa lalunya itu mengumpulkan dan merakit sebuah senjata untuk mengeluarkan semua kawannya, Layla, Floor, dan Tate, agar bisa kabur dari penjara dan bisa menjalani hidup bersama. Namun ternyata rencananya ini ketahuan ya oleh High Evolutionary. High Evolutionary membunuh Layla di depan mata Rocket Raccoon sesaat setelah mereka berpelukan bersama hendak pergi dan keluar dari sana. Hal ini membuat Rocket Raccoon pun langsung berteriak menangis dan sangat sedih akan nasib sahabatnya itu. Segera Rocket Raccoon mencabik-cabik muka High Evolutionary hingga ia tak sadarkan diri. Namun ia tidak sadar para penjaga di belakang itu menembak mati Floor dan Tate, sehingga Rocket pun langsung sedih sekali ya dan merasa bersalah akan apa yang sudah diperbuat, membuat mati Layla, Tate, dan Floor. Di sini scene-nya sangat menyedihkan sekali ya teman-teman. Emotional damage banget melihat masa lalunya Rocket Raccoon yang sangat-sangat menyedihkan. Segera Rocket Raccoon pun diburu oleh penjaga lainnya. Ia langsung kabur menerbangkan pesawat terbang jauh keluar angkasa. Kembali ke tempat Drax dan Mantis, di sana mereka bukannya menjaga Rocket Raccoon dan pesawat Guardians, mereka malah
naik motor menyusul Nebula dan Peter serta Groot ya, meninggalkan si Rocket Raccoon itu tanpa penjagaan. Tapi sebenarnya kan ada Gamora di dalam pesawat. Setelah bertemu dengan High Evolutionary, Peter pun bercakap-cakap dengannya tentang nasib Rocket Raccoon dan bagaimana membuka kunci pembunuh yang menerkam jantung si Rocket Raccoon itu sehingga mereka tidak bisa menyelamatkannya. Namun ternyata ini semua adalah sebuah jebakan ya. Setelah Mantis dan Drax itu kabur, salah satu bawahan High Evolutionary menelepon penjaga mereka untuk segera menangkap Rocket Raccoon. Namun mereka tidak tahu bahwa ada Gamora di dalam pesawat. Ternyata terungkap rencana High Evolutionary di sini. Selain menangkap Rocket Raccoon, dia juga hendak menghancurkan dan meledakkan Counter Earth serta isinya karena menurutnya ciptaannya itu kurang ya, dan dia mau buat lagi. Dan ini membuat para Guardians harus bekerja sama untuk selamat dari ledakan dan kehancuran planet ini. Sembari juga mereka harus menyelamatkan Rocket Raccoon. Gamora pun kewalahan ya menyelamatkan Rocket Raccoon, namun akhirnya ada Adam Warlock yang menyerang Gamora, berikut pun menyerang orang yang menangkap Rocket Raccoon, sehingga Gamora pun bisa menyelamatkan Rocket Raccoon dengan bantuannya si Adam Warlock ini. Dan ternyata ledakan demi ledakan pun sudah dimulai. Adam Warlock berusaha untuk menyelamatkan Aisa yang masih berada di planet Counter Earth ini agar terhindar dari ledakan, namun gagal ya. Aisa pun mati terkena ledakan itu juga. Guardians of the Galaxy pun mulai beraksi ya. Di sini Peter bersama Groot, mereka menyembunyikan senjata dan menyerang para penjaga High Evolutionary. Sedangkan Nebula, Drax dan juga Mantis itu berusaha kabur dan menyelamatkan diri dari planet dengan ikut ke dalam pesawatnya High Evolutionary. Gamora mengendarai pesawat Guardian Bowie untuk menyelamatkan Rocket Raccoon juga. Peter pun langsung membawa kabur ya salah satu bawahan High Evolutionary yang menyimpan sandi atau password alat pemicu yang ada di jantungnya Rocket Raccoon. Mereka pun malah menjatuhkan diri dari pesawat High Evolutionary dan terbang menggunakan sayapnya Groot. Akhirnya Peter pun berhasil mengambil password dan kunci dari bawahan High Evolutionary itu dan langsung pergi ke pesawat Bowie yang dikendarai Gamora untuk menyelamatkan Rocket Raccoon di pesawat. Malah si Mantis, Drax dan Nebula malah berada di pesawatnya High Evolutionary ya. Di pesawat High Evolutionary, Mantis, Drax dan Nebula itu menyelamatkan sebuah ras yang dibawa High Evolutionary juga, anak-anak kecil dengan rambut berwarna putih, yang dimana di sana ada hero baru, Pylavel. Menggunakan kunci password itu, Peter Quill segera menyelamatkan si Rocket Raccoon ya. Mereka hampir saja kehilangan si Rocket Raccoon ini, dan Rocket Raccoon sudah terlihat memasuki sebuah alam baka dan bertemu dengan Layla. Namun ternyata Rocket Raccoon tidak jadi masuk ke alam baka itu karena Peter berhasil menyelamatkannya dan mengoperasi jantungnya. Ternyata semuanya berhasil ya teman-teman, walaupun sempat merasakan kesedihan yang mendalam sekali bagi Peter Quill dan juga Gamora di sana merasakannya. Namun akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Rocket Raccoon. Namun mereka harus kembali ke pesawat High Evolutionary untuk menyelamatkan Drax, Mantis dan Nebula di sana. Serta ada banyak anak-anak juga yang harus mereka selamatkan. Namun para anggota Guardians akhirnya malah senang ya teman-teman setelah mendengar suara Rocket Raccoon yang sudah siuman selamat dan sehat kembali. Tapi ternyata mereka diserang dan pingsan oleh serangan High Evolutionary. High Evolutionary menantang Peter Quill untuk menangkap dan menyelamatkan teman-temannya itu. Segera mereka pergi ke tempat High Evolutionary. High Evolutionary dikuasai oleh belas dendam dan ego, sehingga dia tidak memperdulikan koloni baru dan eksperimen barunya. Yang ada di pikirannya hanyalah untuk membunuh Rocket Raccoon dan mengambil otaknya, sehingga dia mengabaikan saran-saran dari bawahannya itu, membuat High Evolutionary menjadi orang yang gila gitu ya guys. Peter menyuruh Kraglin untuk ikut bersama menyelamatkan Nebula, Mantis dan Drax dengan mengendarai dan menggerakkan Nowhere untuk menghantam pesawat High Evolutionary. Menggunakan Nowhere, mereka menembakkan energi ke pesawatnya High Evolutionary. Mereka mengerahkan ya pasukan tentacle monster untuk menyerang Guardians dan orang-orang di Nowhere. Rocket Raccoon bersama Groot segera mengendarai pesawat kecil untuk masuk menyusup ke dalam pesawat High Evolutionary. Namun ternyata di luar ada Adam Warlock yang masih menyerang Gamora dan juga Peter Quill ya. Si Adam Warlock ini masih kebingungan siapa sebenarnya musuhnya. High Evolutionary mengerahkan semua kekuatan dari pesawatnya untuk menyerang dan membunuh Guardians, membuat pesawatnya sendiri lama-kelamaan hancur ya dan membahayakan koloninya. Akhirnya High Evolutionary malah ditentang sendiri oleh bawahannya karena terlalu menuruti egonya untuk membunuh Rocket Raccoon. Monster-monster tentakel pun datang menyerang penduduk Nowhere. Namun mereka tidak tahu bahwa di sana ada Kraglin dan juga Cosmo. Kraglin sudah bisa mengendalikan panah Yondu, menyerang mereka semua bersama dengan kekuatan telekinesis
Cosmo. Karena dihianati oleh bawahannya, High Evolutionary segera meledakkan mereka semua dan ruangan kendali menggunakan energi blastnya yang sangat besar. Akhirnya Peter Quill, Gamora, Rocket, dan Groot berhasil masuk ke pesawat High Evolutionary berusaha menyelamatkan Mantis, Nebula, dan Drax. Mereka pun akhirnya berkumpul kembali ya, bekerja sama bersama-sama untuk mengalahkan pasukan High Evolutionary. Ini merupakan action scene terbaik dan kerjasama tim dengan koreografi pertarungan terbaik MCU menurut aku. Terjadilah pertarungan yang epic dan sinematik ya antara para Guardians dan pasukannya High Evolutionary. Nebula pun menggunakan tangan robotiknya untuk menyatukan pesawat High Evolutionary dan Knowhere agar orang-orang bisa dievakuasi termasuk anak-anak. Namun ternyata Rocket Raccoon berkata masih banyak yang harus dievakuasi. Rakun-rakun, hewan-hewan yang dieksperimenkan dan di-animal abusive oleh High Evolutionary juga harus diselamatkan. Mereka tidak punya banyak waktu, akhirnya mereka juga menyelamatkan hewan-hewan ya, banyak sekali seperti kebun binatang. Rocket Raccoon pun langsung teringat ya dengan teman-temannya Layla, Floor, dan juga Tid. Ia berusaha untuk menyelamatkan sebanyak mungkin hewan-hewan. High Evolutionary ternyata datang untuk membunuh dan menyerang Rocket Raccoon. Namun Rocket Raccoon segera menyerangnya balik dan dibantu oleh serangan Groot, Nebula, Gamora, Drax. Peter bersama-sama bekerja sama membunuh High Evolutionary. Gamora langsung membuka topeng asli dari High Evolutionary yang ternyata berisi tengkorak dan satu buah bola mata serta tidak memiliki kulit sama sekali. Menyeramkan. Dibantu dengan kekuatan telekinetik Cosmo yang menyatukan dua pesawat yang sangat besar itu, akhirnya dengan sisa waktu sedikit lagi mereka berhasil menyelamatkan semuanya ya, anak-anak dan hewan-hewan. High Evolutionary dibiarkan sekarat gitu ya dan tidak dibunuh atau tidak dimatikan oleh Rocket Raccoon. Semuanya berhasil pindah dan mengevakuasi ke Knowhere kecuali Peter ya. Dia telat gitu karena menyelamatkan musik playernya itu. Ia pun terbang ke angkasa kehabisan oksigen dan tangannya mengeras gitu dan mukanya menggembung ya. Untung ada Adam Warlock yang segera menyelamatkan Peter sebelum ia benar-benar mati. Akhirnya Peter Quill, Star-Lord pun selamat ya teman-teman ya. Untung ada Adam Warlock yang langsung menyelamatkannya sebelum ia membeku di luar angkasa. Akhirnya para Guardian of the Galaxy pun semuanya selamat dan happy ending. Mereka berhasil menyelamatkan orang-orang yang disandera High Evolutionary dan berhasil juga menyelamatkan Knowhere dari serangan musuh mereka. Dan semuanya happy ending sih. Gamora kembali ke anggota Ravagers dan dia tidak jadi ditangkap oleh TVA. Guardian of the Galaxy pun bubar ya teman-teman ya. Mantis pergi untuk mencari jati dirinya dan Peter Quill atau Star-Lord keluar dari GOTG dan pergi ke bumi untuk bertemu dengan kakeknya Jason Quill. Akhirnya Guardian of the Galaxy dipimpin oleh Rocket Raccoon, Drax, Nebula, Kraglin, dan Cosmo tinggal di Knowhere bersama dengan ras High Evolutionary yang diselamatkan oleh mereka. Post credit scene pertama itu menampilkan grup Guardian of the Galaxy yang baru yang terdiri dari King Groot atau Alpha Groot, Adam Warlock, Kraglin, Cosmo, Rocket Raccoon, dan new hero MCU, Pyla Vell. Sama seperti Adam Warlock memiliki Cosmic Power Energy. Sedangkan post credit scene kedua itu menampilkan Star-Lord itu sedang makan bareng Jason Quill kakeknya dan tertulis bahwa the legendary Star-Lord will return. Dan kayaknya hero yang akan muncul lagi itu adalah Peter Quill atau Star-Lord ya. Nah kalau anggota GOTG lainnya kayaknya enggak ya teman-teman, karena ini adalah franchise terakhirnya. Oke guys, itu dia ya video alur cerita lengkap GOTG volume ketiga. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa semuanya. Bye bye.